Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kesehatan bank dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Saya di sini akan mengambil beberapa pengertian. Pengertian kesehatan bank menurut Kashmir. Tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional sebagai perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Menurut Budi Santoso dan Triandaru, kegiatan tersebut meliputi yang pertama, kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan modal sendiri. Yang kedua, kemampuan mengelola dana. Yang ketiga, kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat. Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut mencakup yang pertama, kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan modal sendiri. Yang kedua, kemampuan mengelola dana. Yang ketiga, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Yang keempat, kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain. Yang kelima, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Di sini ada beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa antara lain, di sini saya akan mengambil beberapa. Yang pertama ada dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Beberapa surat edaran dari Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Di sini ada faktor-faktor KEMUS yang terdiri dari permodalan. Penilaian kapital adalah di mana aspek ini menilai permodalan dimiliki bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Ada faktor beberapa dari kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama ada komposisi permodalan tren ke depan atau proyeksi KPMM. Kualitas aset, di sini ada faktor kuantitatif dan kualitatif. Saya akan mengambil beberapa. Yang pertama ada aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif. Di sini ada manajemen, menilai kualitas manajemen akan mengajukan 250 pertanyaan yang menyangkut manajemen bank yang bersangkutan. Di sini saya akan mengambil beberapa. Ada likuiditas, itu penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Terus ada rentabilitas, mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Ada sensitivitas terhadap risiko pasar, didasarkan pada interest rate risk ratio yang proporsi terhadap risiko pasar. Di sini ada faktor yang menggugurkan penilaian tingkat kesehatan bank antara lain. Saya akan mengambil beberapa. Yang pertama ada campur tangan pihak luar bank. Yang kedua, window dressing, praktek bank dalam bank. Tingkat kesehatan bank umum bisa dilihat dari dua sisi, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio profitabilitas, yang keempat capital adequacy ratio, yang kelima loan deposit ratio. Ada beberapa pelanggaran aturan kesehatan bank. Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar
Yang pertama, pemegang saham menambah modal. Yang kedua, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank. Yang ketiga, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Yang keempat, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Yang kelima, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Yang keenam, bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank pada bank atau pihak lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.